Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muftahun Niam dari kelas 10 TKR 1 ingin mempresentasikan kerjasama antar negara. Penjelasan: kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. 1. Kerjasama bilateral. 2. Kerjasama multilateral. 3. Kerjasama regional. 4. Kerjasama internasional. Kerjasama bilateral. Bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan belah pihak. 2. Memelihara kepentingan nasional. Memelihara Korea, Jepang, Arab Saudi, Thailand, Jerman, Brasil, Amerika Serikat, Inggris, Argentina, Cina. 4. Hukum. Indo, Inggris. Ekonomi. Indo, Malaysia. Pendidikan. Indo, Jepang. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara-negara di kawasan yang melibatkan 1. Forum Regional ASEAN, Melanesian Spearhead Group MSG, Conference on Interaction and Convince Building Measures in Asia (CICA). 4. Pacific Island Forum (PIF). Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Beberapa contoh kerjasama multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia diantaranya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand. 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai dan aman. Gagasan APEC pertama kali dikemukakan secara terbuka oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke dalam pidatonya Seoul, Korea pada tanggal 31 Januari 1989. APEC lahir dari perubahan dalam konstelasi politik dunia, globalisasi yang meluas, dan ketidakpastian atas proses perdagangan global. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia dan Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand. United Nations. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 1-2 Januari 1942 di Konferensi Arcadia, Washington DC. Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri setelah Perang Dunia dengan tujuan adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi dengan tujuan untuk memelihara WTO. Perjanjian WTO sudah dapat ditandatangani pada tanggal 15 April 1994. Latar belakang pembentukan WTO adalah untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara. Anggota. Tujuan pembentukan WTO adalah membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 25 September 1969. Latar belakang OKI adalah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditunjukkan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai prioritas-prioritasnya. OKI akan mendasarkan diri nada. Pertemuan pertama kali dilakukan pada tanggal 18 April 1998 di Washington DC, menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia II dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. IMF mempunyai
Tiga, misi penting memajukan kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan kesejahteraan. IMF memberikan bantuan keuangan dan bekerja sama dengan pemerintah.